Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin dan kasih sayang Allah siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di kajian kitab, kajian parenting online Radhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, didukung oleh Duktur dan Dilre. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kajian kita insya Allah akan diisi oleh Ustazah Halidah Kudah. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan akan bertugas sebagai moderator siang hari ini. Seperti biasa, kajian akan diawali dengan pembacaan tata tertib, lalu penyampaian materi, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebelum memulai kajian, Ana akan membacakan dulu tata tertib kajian kita. Tata tertib yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum kajian dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustadzah dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustadzah saat kajian berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, mikrofon bisa diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta dapat juga mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi yang disampaikan pada saat kajian. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silahkan izin di fitur chat. Baik, itulah dia tata tertib kita. Semoga Allah mudahkan hari ini kita untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, Ana serahkan langsung kepada Ustazah Halidah Kudah. Tafadholi Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ummu Musa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang syarat sah pernikahan, ya. Alhamdulillah kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi yang sangat berkaitan sekali dengan tentang pernikahan ini sebelum menikah, ya, dan sekarang kita masuk ke materi bagaimana cara menyelenggarakan pernikahan, ya. Ini penting sekali ummahat, walaupun misalnya kita sudah menikah, ya, ini ilmu ini bisa kita gunakan untuk anak-anak kita, ya. Jika kita menyiapkan pernikahan anak kita sudah tahu bagaimana koridor secara syariat. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah bahas tentang rukun menikah. Nah, sekarang kita membahas syarat sah pernikahan. Nah, adapun syarat-syarat pernikahan, ya, di antaranya yang pertama, ya, ummahati fillah, menentukan dengan jelas calon pengantin. Ya, ini syarat sah pernikahan yang pertama. Jadi maksudnya adalah kita menentukan dengan jelas calon pengantin ini yang akan melakukan akad ini siapa, ya. Ta'yinu zaujain, ya. Jadi mempelai putra adalah A misalnya, dan mempelai putri adalah B. Jadi jelas A dan B yang ingin menikah, ya. Dengan apa? Dengan namanya yang jelas atau sifat yang membedakan dengan orang lain, ya, seperti itu. Atau misalkan dengan isyarat, ya, kata tunjuk pada calon tertentu. Nah, itu harus jelas ya ummahat, ya. Nah, misalnya kita bahas sekarang
dalam hal ini biasanya ada dua keadaan dalam pernikahan itu. Yang pertama, keadaan pertama ketika pernikahan itu, mempelai wanita hadir di majelis akad nikah. Nah, ini yang masyhur ya di Indonesia, ya, wanita itu hadir di majelis akad nikah. Tapi yang baik adalah apa? Wanita itu tidak dipertontonkan, ya. Jadi misalnya ditaruh di kamar pengantin atau gimana ya, yang penting dia tidak dipertontonkan karena belum sah, ya, seperti itu. Nah, mempelai wanita ini ya ketika dia hadir di majelis akad nikah, maka ya jika misalkan wali tersebut, wali dari wanita ini mengatakan gini, aku nikahkan kamu dengan ini, ya, maka akadnya sah. Karena yang diisyaratkan dengan ini itu udah jelas siapa. Itu boleh kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, jika dia sebutkan nama, jadi misalnya wali nikah ini menyebutkan nama sang pengantin wanita, maka ini lebih baik dan lebih jelas keabsahannya. Maksudnya lebih bagus, lebih afdol ya disebutkan nama sang mempelai wanita ini. Tapi kalau misalkan nggak disebut nama dengan si ini gitu ya, cuman gitu doang itu udah sah sebenarnya. Ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan mempelai wanitanya hadir di majelis akad nikah. Nah, terus kemudian kondisi yang kedua, ya, kondisi yang kedua ini mempelai wanita ini tidak hadir di majelis akad nikah. Misalkan karena jarak, ya, misalnya perbedaan negara dan sebagainya, ya. Ini bisa menjadi faktor, ya, mempelai wanita ini nggak hadir biasanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ya, ini jika sang wali dari perempuan ini mengatakan aku nikahkan kamu dengan putriku. Nah, wali ini nggak punya putri lagi, cuma satu doang, ya, maka akadnya sah. Jadi kalau misalkan ada bapak punya anak cuma satu perempuannya, terus dia bilangnya aku nikahkan engkau dengan putriku, maka itu sah sudah, nggak perlu sebut nama misalnya. Misalnya seperti itu boleh, ya, akadnya sah. Terus kemudian yang kedua, jika wali tersebut berkata, aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah, ya, dia sebutkan nama putrinya nih, maka ini lebih sah lagi, lebih baik, lebih afdol, ya, disebutkan namanya. Nah, kemudian, ya, misalkan bapak ini punya lebih dari satu putri, dan dia berkata, aku nikahkan kamu dengan putriku, maka akadnya tidak sah, ya, karena kita nggak tahu nih putri yang mana yang mau dikawinkan dengan laki-laki tersebut. Ya, makanya kalau banyak anak perempuannya, maka dia harus lebih baik menyebutkan nama anak perempuan tersebut. Siapa yang mau dinikahkan. Kalau misalkan dia berkata gini, walinya nih, ya, ayahnya nih, bilang gini, aku nikahkan kamu dengan putriku yang bungsu, misalnya. Atau putriku yang sulung, atau yang nomor 2. Nah, ini akadnya jadi sah. Ya, misalkan dia nyebutkan nomor anaknya, misalnya anaknya nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya, seperti itu bisa sah. Atau misalkan yang terbaik ya tadi, dia aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah. Jadi sebutkan namanya. Ini yang terbaik, akadnya sah. Nah, kalau misalkan dia punya satu putri, ya, ini kasus lagi, misalnya dia punya satu putri namanya Fatimah, ya. Lalu dia berkata, aku nikahkan kamu dengan Fatimah. Nah, ulama di sini ikhtilaf, ya. Yang rojih akadnya tidak sah. Kalau misalkan dia cuma bilang gini, aku nikahkan kamu dengan Fatimah, itu nggak sah. Kenapa gitu? Karena di tengah muslimah itu banyak yang namanya Fatimah, ya. Maka yang harus betul, yang sah, ketika dia mengatakan aku nikahkan kamu dengan putriku Fatimah, ya, itu sah, baru sah, ya, seperti itu Mahat. Nah, itu dua kondisi yang biasa dialami ketika menentukan jelas calon pengantin, ya, seperti itu. Karena kenapa kok harus jelas calon pengantinnya? Karena ketika pernikahan ini harus ada saksi, ya kan? Pasti setiap nikah itu ada saksi, 2 saksi. Nah, dan acara nikah itu biasanya dipersaksikan, jadi banyak orang yang datang, ya.
Nah, nggak mungkin ya seseorang yang banyak yang datang, ada saksi di situ, ya. Kita menyaksikan atau menjadi saksi pernikahan yang nggak jelas siapa yang calonnya. Calonnya yang mana ya? Kita nggak tahu. Kita nggak mungkin datang ke pernikahan seperti itu. Makanya kenapa penting sekali jelas, harus jelas siapa calon pengantinnya, laki-lakinya maupun perempuannya. Seperti itu ya. Itu syarat sah pernikahan yang pertama. Kemudian syarat sah pernikahan yang kedua adalah keridhaan kedua calon pengantin. Ridho zaujain. Ya. Yang pertama, tanda ridhonya seorang gadis. Nah, tanda ridhonya seorang gadis ini bagaimana caranya kita tahu? Nah, gadis ini kan biasanya pemalu ya Ummahat ya. Nah, bagaimana caranya? Jarang ya gadis yang bisa kayak bilang, oh iya saya mau nikah. Jarang. Kenapa? Karena dia punya rasa malu yang tinggi dibanding dengan janda. Kalau janda mereka udah pernah nikah, jadi mereka bebas gitu mengatakan hal tersebut sudah biasa. Tapi kalau gadis biasanya dia malu untuk bilang iya, untuk bilang enggak. Biasanya malu. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa gadis itu ridho untuk dinikahi? Adalah dengan diamnya gadis tersebut. Ya, itu adalah tanda ridhonya seorang gadis. Bagaimana tanda ridhonya seorang janda? Biasanya mereka mengucapkan atau pernyataan keridhaan dia. Jadi dia ngasih tahu, ya saya mau dinikahi, seperti itu. Ya. Nah, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyamu hatta tusta'mara, wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Ya. Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Gadis juga tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa bersalawat ummahati fillah. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab, sang gadis tersebut diam. Ya, seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya nih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya. Apakah dimintai izinnya atau tidak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, dimintai izinnya. Aku berkata, gadis tersebut malu. Beliau menjawab, fadzalika idnuha idza hiya sakatat. Ya, demikian itulah perizinan dia, yaitu jika dia diam. Biasanya kalau gadis itu kalau nggak mau, dia akan ngomong nggak mau saya bi, atau nggak mau saya bah, atau saya nggak mau bapak dan sebagainya. Tapi kalau dia mau, biasanya dia diam, ya nggak komen, no komen gitu ya. Itu berarti dia setuju akan dinikahi seperti itu. Dalam lafaz Al-Bukhari nomor 5137 disebutkan ridhaha somtuha. Keridhaan dia adalah dengan diamnya dia, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyamu wa fi lafz as-siyab as-sayyib, ya, haqqu bi nafsiha bin waliha wal bikru tusta'dzanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Ayyim dalam sebagian lafaz sayyib, ya, janda lebih berhak dengan dirinya daripada walinya, yakni dalam hal izin menikah. Dan gadis dimintai izinnya pada pernikahan dirinya, dan izinnya adalah dengan diamnya, ya, seperti itu. Dalam lafaz lain, wasamtuha iqraruha, ya, diamnya adalah persetujuannya. Nah, itu gadis, ya. Kita bahas gadis dulu ya. Gadis dan ketentuannya, ya. Wanita ini, ya, biasanya dinikahi dalam dua keadaan. Yang pertama, keadaan bikr, gadis, ya, yakni yang belum pernah menikah. Nah, kalau misalkan gadis tersebut dinikahkan sebelum usia 9 tahun atau belum baligh, maka ayah gadis tersebut tidak perlu meminta izin kepadanya dengan syarat dinikahkan dengan lelaki yang sekufu, jadi lelaki yang baik agama dan akhlaknya. Maka ketika menemukan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya,
cocok dengan anaknya, walaupun anaknya belum balik, maka ayah ya, bukan yang lain ya, itu tidak perlu meminta izin kepada anak perempuannya, seperti itu. Pernikahan ini dihukumi sah, ya, walaupun misalnya anaknya tersebut menolak. Dengan dasar apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahinya dan dia baru berusia 6 tahun. Ya, putri Abu Bakar radhiyallahu anhuma ini dimasukkan kepada beliau, maksudnya kumpul dengan Rasulullah itu ketika berusia 9 tahun dan tinggal bersama beliau selama 9 tahun karena pada umur 18 tahun Rasulullah wafat, ya. Nah, ketika gadis tersebut sudah baligh, sudah dewasa, nah dia tidak punya hak fasakh nikah. Jadi dia nggak bisa membatalkan pernikahan. Ini pendapat mayoritas ulama, ya. Dan ini ya, kewenangan ini hanya khusus untuk ayah, ya. Jadi ayah itu kalau misalkan menemukan laki-laki yang sekufu untuk anaknya, maka dia boleh menikahkan anak tersebut dengan laki-laki tersebut. Ya. Sebagian ulama memasukkan kakek juga boleh. Ya, adapun selain mereka dari wali nasab ini tidak boleh menikahkan gadis kecil yang belum balik tanpa seizin anak tersebut. Ya, jadi yang boleh itu ngatur kayak gitu tuh cuman ayah. Kalau enggak kakek, ya cuman itu dua. Yang lain nggak boleh, ya seperti itu. Harus seizin anak tersebut. Nah, apabila gadis tersebut sudah baligh, ya akil baligh, maka ada khilaf di kalangan ulama. Namun yang rajih, ya harus izin sang gadis dan izinnya adalah diamnya tadi. Ya, jadi kalau sudah baligh, maka harus izin sama gadis tersebut kalau mau dinikahin. Tapi kalau belum baligh, ayah ini boleh menikahkan anaknya ini kepada orang lain tanpa seizin anak tersebut. Tapi catatannya laki-lakinya harus agama dan akhlaknya baik, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan gadis yang sudah baligh ya kemudian menolak, ya nggak mau dinikahi ketika ditawarin pernikahan, maka nggak boleh dipaksa karena dia sudah dewasa dan punya pilihan mencari pendamping hidupnya, seperti itu. Ini berlaku bagi sang ayah ataupun wali-wali nasab lainnya, ya. Jadi kalau sudah akil baligh itu dia punya kewenangan untuk dirinya menentukan dia mau menikah dengan fulan atau tidak, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan laki-laki yang datang baik terus kemudian wanita itu tadi perempuan ini belum paham, belum ngerti gimana caranya mempertimbangkan yang baik atau yang buruk, maka tadi ya kembali ke yang tadi, berarti anak ini belum akil, belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka ketika kondisi seperti itu, tapi laki-laki yang datang ini orang baik-baik, agamanya baik, akhlaknya baik, maka ayah berwenang untuk menikahkan, seperti itu ya. Nah, apabila ya gadis yang sudah akil baligh ini dinikahkan, dipaksa nikah sama orang tuanya, tapi gadis ini menolak, maka dia punya hak mengajukan ke pengadilan dan pengadilan yang akan memutuskan fasakh nikah tadi. Jadi nikah ini batal, ya. Itu yang bisa dilakukan oleh perempuan yang akil baligh. Nah, begitu pula sebaliknya ya. Ini kita tadi bahas yang perempuan. Nah, tidak boleh kita menikahkan anak laki-laki yang sudah akil baligh dengan wanita yang dia tidak sukai. Itu kita nggak boleh. Ya, apabila dipaksa maka akadnya akan batal, tidak sah. Ya, sebab tidak ada keridhaan dari mempelai laki-laki. Jadi ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti itu ya. Nah, itu tadi kita bahas tentang bikr, tentang gadis. Nah, sekarang kita bahas tentang janda. Janda dan ketentuannya. Nah, keadaan yang kedua, ya, wanita yang menikah itu dalam kondisi sayyib, janda. Nah, kalau misalkan janda tersebut sudah dewasa, kabirah, ya, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun, ya, baik ayah kek, wali-wali nasab yang lain kek, menikahkan dia tanpa seizinnya. Ya, jadi harus izin dulu sama dia. Seperti itu. Nah, apabila dipaksa nikah,
maka akadnya batal, ya, dengan nas hadis yang tadi disebutkan. Nah, dasarnya dalam hadis Khonsa bin Khidam Al-Ansari radhiyallahu anha, bahwasanya ayahnya menikahkan dia yang sudah janda dan dia tidak setuju. Dia pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau pun menolak. Ya, jadi maksudnya Rasulullah di situ menjadi hakim membatalkan pernikahan Khidam tadi. Ya, ini adalah pendapat hampir semua ulama, ya, kecuali Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, apabila janda tersebut masih kecil, shaghirah, maka ada khilaf. Tapi tetap ya, yang roji adalah apa? Harus seizinnya. Seperti janda dewasa. Jadi dihukumi sama. Harus izin janda tersebut. Seperti itu ya. Jadi faedah dari uraian yang tadi Ana sampaikan, ya. Jadi yang pertama termasuk syarat sah pernikahan adalah apa? Keridhaan kedua mempelai. Ya. Kemudian yang kedua, dikecualikan anak gadis yang belum baligh, sang ayah diperbolehkan menikahkannya tanpa seizin dan keridhoannya. Itu kalau belum baligh ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan apa? Musyawarah dengan ibu sang wanita yang mau dinikahkan. Ya, maksudnya ibunya anak tersebut. Sebab kenapa? Pada umumnya ya, ibu-ibu itu lebih mengerti putrinya. Dan putri itu biasanya pada umumnya lebih terbuka mencurahkan isi hatinya kepada sang ibu. Seperti itu ya. Ya, seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amirun nisaa fi banatihin." Ajaklah musyawarah para wanita dalam pernikahan putri-putri mereka. Ya, jadi walaupun hadis ini dhaif ya, tapi makna dari hadis ini itu benar ya. Dan keumuman ya, dalam surah Al-Imran disebutkan bahwa musyawarah itu perlu dilakukan ya dalam berbagai hal, apalagi kalau misalnya menyangkut pernikahan ya. Kalau misalkan ayah nih ya mau nikahin anak tanpa ngobrol sama istrinya, maksudnya ibunya anak tersebut, itu tidak benar ya, tidak baik ya, karena memang ibu itu jauh lebih mengerti kondisi anaknya dibanding ayah biasanya, karena ayah itu banyak mencari nafkah di luar rumah ya, jadi ibu itu lebih standby dan lebih biasanya mengamati kondisi anak, bagaimana keseharian anak, ya, lebih sering dengerin curhatan anak. Makanya kalau proses pernikahan itu harus rembukan ya, kalau bahasa kita itu dengan ibunya, seperti itu ya. Nah, dari uraian yang tadi disampaikan juga bisa kita simpulkan bahwa apa? Tidak ada batas usia tertentu bagi wanita untuk menikah atau dinikahkan, ya, seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang batas usia pernikahan, kalau melalui apa kita mendengar hadis, ya, diperbolehkan bagi wanita yang belum baligh itu untuk menikah atau dinikahkan, ya, dengan dasar ayat, hadis dan amalan salaf, ya. Bahkan para ulama sepakat akan kebolehannya, ya, seperti itu. Nah, adapun untuk membina rumah tangga, ya, maka para ulama mempersyaratkan apa? Wanita tersebut sudah mungkin untuk dikumpuli tanpa ada mudarat, maksudnya sudah baligh, ya. Seperti kondisi Aisyah. Dinikahkannya umur 6 tahun, tapi berkumpul dengan Rasulullah umur 9 tahun. Karena apa? Beliau radhiyallahu anha ini sudah baligh, seperti itu, ya. Nah, namun dalam mempraktikkan pernikahan seperti ini, ya, di tengah masyarakat harus dipertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Yang pertama, ya, ketika kita ingin menikahkan anak kita sebelum baligh, ya, pertama dipastikan tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, dipastikan tidak ada larangan dari pihak pemerintah. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Nah, jika terjadi fitnah ya di tengah masyarakat, atau misalkan kita ada aturan pemerintah yang melarang, maka lebih baik kita menikahkan wanita, ya, maksudnya yang jadi tanggung jawab kita ini cukup umur ketika sudah baligh, atau kalau misalkan kalau di Indonesia misalnya umur berapa boleh dinikahkan, seperti itu, ya, karena
menikahkan wanita di bawah umur itu hukumnya mubah, boleh, ya, bukan keharusan atau kewajiban, ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke syarat sah pernikahan selanjutnya, yaitu wali. Tadi kita pertama sudah bahas tentang apa tadi, menentukan dengan jelas calon pengantin, keriduan kedua calon pengantin, ya, terus tentang batas usia pernikahan, ya. Sekarang kita masuk ke wali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwali, ya, tidak sah pernikahan melainkan dengan wali. Hadis ini datang dari sejumlah sahabat. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan lainnya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa apa? Wali adalah syarat sah pernikahan. Ya. Jadi tidak sah pernikahan tanpa wali. Dan tidak boleh bagi wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Ini nggak boleh, ya, haram. Barang siapa dari wanita yang melakukannya, maka nikahnya batil dan batal. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni mawaliha fanikahahuma batilun salasa marrat. Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batil. Ya, salasa marrat, ya, Rasulullah mengulangnya 3 kali. Nah, sekarang kita bahas nih tentang wali nikah. Apa sih syarat menjadi wali nikah? Ya, syarat dan ketentuan wali nikah ini yang pertama yang dibahas dalam kitab fikih, ya, adalah berakal. Jadi kalau para ulama ini sepakat dalam hal ini. Jadi siapa saja yang hilang akalnya karena gila atau pikun, ya, maka tidak boleh menjadi wali nikah dan tidak sah perwaliannya. Jadi kewaliannya tidak sah. Kalau misalkan dia pingsan, maka ini boleh. Karena apa? Tidak menghalangi keabsahan kewaliannya. Sebab orang yang pingsan itu bisa bangun lagi, ya, seperti itu. Jadi cuman hilang sesaat, begitu, makanya dia boleh menjadi wali, seperti itu. Kemudian yang kedua, baligh, ya, baligh. Nah, setelah berakal, yang kedua baligh. Baligh ini tidak sah kalau misalkan kewalian anak yang belum mumayyiz karena akalnya belum genap. Ya. Jadi kedudukan orang yang belum mumayyiz ini sama seperti orang yang tidak berakal. Seperti itu. Jadi maksudnya dia belum bisa menjadi wali. Maksudnya masih kecil, ya. Kemudian jika misalnya dia sudah mumayyiz tapi belum baligh, ya, mayoritas pendapat ulama adalah tetap tidak sah kewaliannya. Jadi harus tetap baligh dulu, ya. Jadi wali yang belum baligh ini juga tidak boleh mewakilkan, ya, wakalah perwalian kepada wali lain yang sudah baligh. Ya, nggak boleh. Jadi intinya tetap harus baligh, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi berakal, yang kedua baligh, terus yang ketiga merdeka. Maksudnya bukan hamba sahaya. Ini syarat ikhtilaf juga di dalam ulama. Cuman yang rajih adalah apa? Yang hamba sahaya juga bisa menikahkan putrinya dan menjadi wali, ya. Maksudnya masih bisa. Ya, seperti itu. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa hamba sahaya itu tidak sah menjadi wali. Tapi pendapat yang lain menyatakan sah menjadi wali karena tidak berkaitan dengan harta, ya, seperti itu. Nah, kalau kewalian nikah, hamba sahaya itu masih boleh menikahkan anaknya, putrinya kepada orang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, muslim atau seagama. Ya, muslim atau seagama.
Jadi nggak sah misalnya seorang non-muslim atau orang kafir menjadi wali nikahnya wanita muslimah, itu nggak sah. Ya, jadi para ulama ini sepakat sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnul Munzir radhiyallahu rahimahullah. Kemudian ya nggak sah juga misalkan ada orang Nasrani menjadi walinya orang wanita Yahudi, ini nggak sah. Karena apa? Beda agama. Tadi ya, muslim atau seagama. Ya. Atau misalkan seorang Yahudi jadi wali nikahnya orang Nasrani. Ini juga nggak sah. Kecuali wali hakim atau pemerintahnya memperbolehkan menikahkan wanita non-muslim yang tidak punya wali nasab. Ya, jadi misalkan dia nggak punya wali nasab, kan banyak perzinahan ya antara non-muslim itu, jadi akhirnya anaknya itu nggak punya wali nasab gitu ya. Maka kalau misalkan wali hakim nih maksudnya pemerintah memperbolehkan, maka akadnya menjadi sah seperti itu. Kemudian tadi syarat kelima ya setelah muslim dan seagama adalah apa? Laki-laki. Ya. Jadi ini sepakat ya para ulama, nggak boleh perempuan menjadi wali bagi orang lain. Apalagi waria, ini nggak boleh jadi wali. Ya, yang boleh adalah laki-laki. Kemudian yang keenam, syaratnya adalah apa? Adil. Ya. Nah, ikhtilaf di kalangan ulama ya yang mempersyaratkan ini, namun maksudnya adil di sini secara zahir ya, keadaannya. Jadi maksudnya tidak menghukumi adil secara batin, tapi secara zahirnya dia adil. Ya. Maka tidak sah perwalian seseorang yang misalnya dia fasik, ya jelas kefasikannya, dia banyak melanggar syariat segala macam, ya dia bukan orang yang adil dan segala macam. Ini nggak sah perwaliannya, ya. Jadi tetap yang bagus itu milih wali yang adil, ya seperti itu. Namun ada satu hal yang lebih diperhatikan pada seorang wali, ya adalah apa? Amanah terhadap wanita yang dia sebagai walinya. Ya, dia berikan yang terbaik dan bermaslahat untuk wanita tersebut. Jadi nggak jahat, nggak zalim sama calon mempelai wanita ini. Makanya dia bisa menjadi wali seperti itu. Kemudian yang terakhir syarat menjadi wali adalah apa? Rasyid, ya dalam bab nikah. Maksudnya apa? Dia berilmu dan berpengalaman dalam bab pernikahan. Maksudnya dia tahu hukum nikah, ya, maupun kafaahnya, dan terkait calon pendamping wanita ini, dia ngerti gitu, dia mengilmui, dia paham, ya seperti itu, tentang step-stepnya pernikahan itu. Nah ini 7 syarat menjadi wali. Nah kalau dari disimpulkan, ya diringkas gitu ya, syarat wali itu menjadi 4 kalau diringkas. Pertama mukallaf, akil dan baligh. Yang kedua muslim atau seagama kecuali wali hakim. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat rasyid dan amanah. Ya, ini diringkas ya syarat menjadi wali. Selebihnya adalah keafdolan saja, lebih baik ya seperti itu. Nah, Thayyib, kita masuk sekarang hal-hal yang penting seputar wali nikah. Ya, tadi kita udah bahas ya syarat wali. Sekarang kita harus tahu beberapa hal penting ya seputar wali nikah. Hal penting seputar wali nikah. Yang pertama, tartib wali nasab. Nah, ini biasanya bingung ya. Maksudnya apa? Seperti yang kemarin dibahas. Kalau kemarin itu tartibnya misalkan tentang apa namanya? Tentang mahram ya. Kemarin tuh mahram tuh tartibnya mahram. Nah, sekarang kita bahas tartibnya wali nasab. Ini agak pusing ya. Tapi harus ngerti, harus paham. Nah, tartib wali itu orang yang kita bahas satu persatu. Yang pertama, orang yang paling berhak menikahkan wanita merdeka adalah apa? Ayah kandungnya. Itu wali yang paling tinggi. Ayah kandungnya. Ya, seperti itu. Jadi pihak ayah ini lebih didahulukan daripada pihak anak kandung. Jadi ayah yang pertama ya. Kemudian yang kedua, setelah ayah, misal ayah nggak ada, udah meninggal misalnya, kita ke kakek dari pihak ayah. Jadi ini kita bahas nasab
dari pihak ayah. Karena pihak ibu itu tidak bisa menjadi wali, baik nasab ke atas maupun ke bawah. Maksudnya ke atas nih kakeknya ibu, atau ke bawah anak ponakan apa segala macam ke ibu, saudaranya ibu. Nah ini nggak bisa semua jadi wali. Tapi kalau dari pihak ayah ini bisa jadi wali. Namun harus tertib sesuai wali nasab yang kita bahas sekarang ini. Tadi yang pertama siapa? Ayah. Kemudian yang kedua, kakek dari pihak ayah tadi ya, abul ab ya. Nah, termasuk di dalamnya apa? Ayahnya kakek. Jadi misal kakek jadi buyut gitu ya. Itu abul jad ya, dan seterusnya ke atas. Nah, itu berhak menjadi wali seperti itu. Pokoknya dari jalur ayah. Kemudian yang ketiga, setelah ayah kakek, yang ketiga adalah apa? Anak kandungnya dan cucu dari anak laki-laki. Jadi maksudnya anak kandung, ya, dan seterusnya ke bawah. Jadi cucunya anak kandung, terus kayak gitu, itu ke bawah, ya. Jadi intinya anak kandung dan seterusnya ke bawah, ya. Setelah tadi ayah, kakek, anak kandung, yang keempat apa? Saudara kandung. Ya. Ini tartib nasabnya. Terus kemudian yang kelima siapa? Saudara seayah. Ya, kalau bahasa Arab tuh apa namanya? Saudara seayah. Kalau misalkan perempuan ini punya saudara seayahnya. Pokoknya dari ayah gitu ya. Itu boleh menjadi wali. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ayah nih punya anak ya, seayah ya, jadi beda ibu gitu ya, itu bisa jadi wali. Kemudian yang kelima, keponakan dari saudara kandung ya, ibnu syaqiq ya, anaknya saudara kandung maksudnya ya, biar nggak bingung, anaknya saudara kandung, ponakan kita ya. Jadi kalau misalkan sudah saudara nih nggak ada, berarti ponakan kita dari ayah ya, saudara kandung dari ayah ini bisa menjadi wali. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Keponakan dari saudara seayah. Ya, kalau misalkan kita punya saudara kandung seayah, jadi misalnya beda ibu gitu ya, dia punya anak, nah itu bisa jadi wali kita. Kemudian paman dari pihak ayah, ammi ya, saudara kandungnya ayah, ya ini pasti. Jadi setelah anak-anak ponakan, baru habis itu ammi, paman ya, om gitu ya kalau kita. Kemudian setelah ammi siapa? Anak dari paman ini, jadi sepupu kita, ya sepupu kita, ibnul am, ya. Setelah itu, setelah paman kandung sudah, anak paman kandung udah, sekarang ke anak paman seayah. Misalnya saudaranya bapak kita nih ada yang seayah tapi beda ibunya. Nah anaknya dia itu bisa jadi wali seperti itu. Tapi harus tertib ya tadi ya. Misalnya ini nggak ada baru ini nggak ada baru ini gitu ya. Jadi bukan loncat-loncat seenaknya milih, bukan, tapi harus tertib milihnya. Kemudian setelah itu paman ayah dari pihak bapak, ya, amul ab. Jadi misalnya bapak ini, ya, bapak kita, pihak bapak kita nih, jadi maksudnya saudara kandungnya kakek, ya, misalnya kakek kita punya saudara kandung, nah itu bisa jadi wali kita dari pihak ayah ya. Kita nggak bahas dari pihak ibu. Kemudian yang selanjutnya lagi saudara seayah kakek. Ya, jadi misalkan kakek punya saudara kandung seayah, nah itu bisa jadi wali kita setelah yang tadi. Kemudian setelah itu anak dari saudara kandungnya kakek itu bisa menjadi wali kita. Jadi sesuai urutan tadi ya. Nah, yang terakhir ya adalah apa? Anak dari saudara seayah kakek. Nah, ini urutan tartibnya nasab untuk menjadi wali. Penting ya, Ummahati Fillah harus tahu. Jadi nggak boleh kita asal loncat-loncat gitu aja tanpa tahu urutannya.
Ya, seperti itu. Walaupun agak pusing tapi harus paham ya, karena ini penting. Hakada. Baik, ini nggak ada ikhtilaf, para ulama sepakat dengan urutan yang tadi Ana sebutkan, tartibnya nasab ini. Ya, seperti itu. Dan pendapat yang rajih, ya, pendapat yang mayoritas ulama, ya, selain asobah, ini tidak ada yang berhak menjadi wali nikah. Jadi misalnya saudaranya ibu, ya, paman dari pihak ibu, saudara kandung kakek dari pihak ibu, semuanya yang dari ibu ini tidak berhak menjadi wali nikah. Ya, ini pendapat yang benar, pendapat yang rajih. Jadi semuanya harus dari pihak ayah. Itu wali yang pertama. Wali ini ada 3 ya. Wali yang kedua yaitu wali al-mun'im. Al-mun'im atau al-mu'tik. Maksudnya apa? Setelah wali nasab ini, yang berhak menjadi wali nikah adalah siapa? Laki-laki yang membebaskan dari perbudakan. Ya kalau zaman dulu ya, itu ada perbudakan, hamba sahaya. Nah, yang membebaskan itu disebutnya apa? Al-mun'im. Nah, ini berhak menjadi wali nikah dia. Seperti itu. Lalu asobah sang mun'im. Jadi ahlul warisnya sang mun'im itu juga berhak menjadi wali nikah. Misalkan mun'imnya udah meninggal, ya. Misalnya dia nggak punya wali nasab. Nah, asobahnya mun'im itu bisa jadi wali nikahnya, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wali hakim. Wali hakim ya. Jadi kalau misalkan wali nasab nggak ada, wali mun'im nggak ada, maka kita ke yang ketiga, wali hakim. Hakim atau penguasa ya, ini bisa menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali atau wali nasabnya adal. Maksudnya adal di sini apa? Menolak menikahkan dengan laki-laki yang sekufu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sultanu waliyu man la waliyalah." Penguasa adalah wali bagi pihak wanita yang tidak ada wali baginya. Jadi ini nggak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi ulama semua sepakat. Ya. Jadi maksud wali hakim di sini adalah siapa? Pemerintah, ya, penguasa yang tertinggi di negara tersebut. Kalau kita di sini berarti pegawai KUA, ya, karena mereka sudah dimandatkan oleh pemerintah untuk menjadi menjadi wali, ya, bisa menjadi wali pegawai KUA ini, karena mereka punya bagian perwalian nikah. Atau misalkan orang yang diberi izin khusus tertentu oleh pemerintah untuk menjadi wali hakim, nah ini boleh, ya, seperti itu. Nah, wali hakim ini ummahati fillah lebih didahulukan daripada keluarga wanita dari pihak ibu. Ya, jadi lebih tinggi wali hakim. Makanya tetap yang jadi wali itu harus wali hakim. Kalau misalnya wali nasabnya udah nggak ada, atau tadi adal ya tidak setuju misalnya. Misalkan, tapi ini dengan catatan yang ummahat, wanita tersebut akan menikah dengan laki-laki yang sekufu. Maksudnya apa? Agama dan akhlaknya baik dan benar. Jadi bukan orang sembarangan. Kalau zaman sekarang kan anak-anak wanita kadang karena cinta, karena suka dan sebagainya, karena pacaran dan sebagainya, akhirnya pengen nikah sama fulan. Ini tidak bisa menjadi dalil. Tapi kalau misalkan yang ingin dinikahi ini laki-laki yang benar, laki-laki yang sekufu, laki-laki yang memiliki agama dan akhlak yang baik, dan keluarganya abal menolak, maka boleh dia menggunakan wali hakim seperti itu. Nah, sekarang kita bahas beberapa hal tentang wali yang tadi ya. Yang pertama, apa yang kita lakukan jika terkumpul banyak wali nasab? Misalnya lebih dari 1 orang wali, ya, terkumpul yang bisa menjadi wali. Maka yang kita pilih yang lebih berhak menjadi wali adalah wali nasab dengan tartib yang tadi sudah Anda sebutkan. Ya. Atau yang kedua wali sebab seperti mun'im atau wali hakim. Nah, ini ya yang boleh menjadi wali. Kemudian yang kedua, jika ada 2 wali nasab dalam satu tingkatan, ya, misalkan kakeknya ada 2 misalnya gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Maka boleh memilih salah satu menjadi wali.
afdolnya kita memilih wali yang apa? Lebih mengetahui kebaikan untuk pihak wanita tersebut. Jadi lebih adil, yang lebih paham, itu yang kita pilih. Misalkan ada 2 pilihan wali, seperti itu. Dalam satu tingkatan ya. Misalnya 2 kakek, atau kita punya 2 saudara kandung laki-laki, maka kita pilih yang paling adil, atau yang paling paham tentang perempuan tersebut, yang mau nikah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, wali terdekat yang kita pilih baru yang jauh. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya wali nasab yang lebih dekat dan memenuhi syarat wali, maka kita nggak boleh memilih wali nasab yang jauh untuk menikahkan sang wanita. Maksudnya tartibnya ya. Nah, jika terjadi kondisi seperti ini, maka dinyatakan fasakh, batal, tidak sah pernikahan tersebut. Karena masih ada wali yang lebih dekat. Seperti itu. Misalkan nih Umahat ya, Anda kasih contoh. Ayahnya masih hidup. Ayahnya menyetujui pernikahan. Tapi anak perempuan tersebut meminta omnya untuk menjadi wali. Nah, ini nggak boleh. Ya, maka nikahnya batal. Nggak boleh seperti itu. Harus ayahnya. Ya, kayak gitu. Kemudian jika walinya adol dan makna adol. Nah, apabila wali yang lebih dekat, maksudnya misalnya ayah atau kakek, mengadol, menolak menikahkan pihak wanita ini tanpa alasan syar'i, ya ingat ya, tanpa alasan syar'i. Jadi pertimbangannya bukan perasaan atau dengan harta atau kedudukan, tapi dengan syariat. Misalkan calon laki-lakinya terkenal akhlaknya buruk, ayah tidak setuju menikahkan. Ini sah. Ini nggak apa-apa. Gadis ini nggak boleh maksa ayahnya atau dia nggak boleh mencari wali lain. Kenapa? Karena alasannya sesuai syariat. Tapi kalau misalkan agama laki-lakinya baik, akhlaknya baik, namun misalkan laki-lakinya kurang kaya, alias pas-pasan misalnya ya, tapi laki-lakinya ini modelnya bertanggung jawab segala macam. Kemudian sang ayah ini mengadol, nggak setuju karena nggak kaya misalnya. Nah, ini nggak sesuai syariat, maka dia boleh mencari wali-wali yang lain. Seperti itu ya. Jadi kewaliannya boleh akan pindah kepada wali nasab berikutnya sesuai tertibnya. Kemudian selanjutnya, jika wali nasab ini nggak bisa dihubungin atau dijangkau, karena apa? Domisilinya jauh misalnya, tempatnya jauh, sulit dijangkau, sulit didatengin, ya, atau nggak tahu keberadaan wali kita di mana, kan banyak sekarang ya ayahnya nggak tahu di mana, anaknya di mana. Nah, kalau seperti itu, maka wali nasab ini bisa berpindah kepada wali-wali yang lain sesuai tertibnya. Ya. Nah, jika tidak ada wali nasab, maka langsung kembali kepada wali hakim. Ya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya wali nasab baru wali hakim. Ya, jadi nggak boleh kita wali hakim dulu baru wali nasab, kebalik ya. Wali nasab dulu baru wali hakim. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya wali nasab semuanya tidak memenuhi persyaratan yang tadi Anda sebutkan 7 persyaratan sebagai wali, atau semuanya abol kepada pernikahan wanita tersebut padahal wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang sekufu dan sebagainya, maka kewalian itu boleh dipindahkan kepada wali hakim. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang banyak masyhur di masyarakat, orang tua angkat atau orang tua asuh bisakah menjadi wali? Jawabannya adalah tidak punya hak kewalian. Ya, jadi orang tua angkat atau orang tua asuh, walaupun dia mengurus anak tersebut dari bayi sampai dia siap menikah, dia tidak punya hak kewalian. Yang punya hak kewalian adalah wali hakim. Misalkan dia nggak punya nasab. Ya, seperti itu. Nih ya, catatannya apa? Seorang laki-laki nggak punya hak kewalian nikah atas robibah. Robibah ini apa? Anak bawaan istrinya. Kenapa begitu? Karena anak bawaan istrinya masih punya ayah, ya, punya nasab yang lain. Maka nggak boleh, misalkan kita menikah dengan orang yang punya anak nih, ya, laki-laki nih ya, menikah dengan perempuan janda punya anak 3 misalnya. Nah, laki-laki tersebut nggak boleh jadi walinya anak 3 tersebut. Dia boleh jadi walinya anaknya dia sendiri yang dihasilkan sama perempuan tersebut, gitu ya. Itu. Terus yang kedua,
ayah kandung ini boleh jadi naib, jadi wakilnya laki-laki putranya yang menikah. Ya, baik misalkan putra tersebut belum baligh ataupun sudah baligh. Ya. Diperbolehkan juga ya bagi pihak laki-laki itu untuk menunjuk ayahnya atau orang lain sebagai wakil. Untuk apa? Melafadzkan qabul dalam akad nikahnya. Jadi maksudnya apa? Misalkan nih anak laki-lakinya lagi sekolah misalnya di luar negeri, ya kita mau nikah nih. Nah anak laki-lakinya ini mewakilkan ayahnya untuk menyebutkan kalau biasa kalau ini kan qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril mazkur gitu ya. Saya terima nikahnya bla bla bla. Nah kayak gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Saya terima nikahnya fulana dengan mas kawin yang tersebut tunai. Nah, yang boleh diwakilin ayah kandung tuh boleh jadi wakilnya putranya. Kalau misalnya putranya nggak ada. Tapi di qabul itu dia harus jelas nyebutin bahwa aku menjadi wakil anakku untuk menerima ya pernikahan ini dengan mahar sekian dibayar tunai kayak gitu. Jadi nggak boleh kayak misal kalau dia bilang saya terima nikahnya berarti jadi istrinya dia bukan jadi istrinya anaknya seperti itu ya. Jadi ya ini ilmu baru ya buat kita ya. Putranya itu kalau misalkan dia nggak bisa hadir di pernikahan tersebut, dia bisa nunjuk ayah kandungnya menjadi yang menjawab qabul ya. Jadi menjawab qabul tersebut. Ya. Hakada. Kemudian wakalah dalam kewalian nikah. Nah, diperbolehkan menunjuk wakil ya dalam kewalian nikah. Itu boleh ya, Umat. Jadi kita boleh menunjuk wakil dalam pernikahan, dalam kewalian ya. Baik wali nasab ada di tempat maupun tidak ada di tempat. Baik wali tersebut punya hak memaksa atau tidak. Nah, dengan dasar keumuman ayat dan hadis tentang wakalah, para ulama sepakat secara global boleh wakalah, boleh mewakilkan. Seperti yang tadi Anda ceritakan. Seorang putra misalkan mau nikah, dia nggak bisa hadir di pernikahan tersebut, tidak bisa qabul, maka dia mewakilkan kepada ayahnya untuk menjadi wakil dia menjawab qabul tersebut. Seperti itu ya. Nah, penunjukan orang lain sebagai wakil ini ummahati fillah nggak khusus hanya kepada ayah aja dan kakek dari pihak ayah, tapi berlaku juga untuk wali nasab yang lain. Boleh nunjuk siapa aja maksudnya ya. Jadi wakil ini bisa dari nasab yang lebih jauh, ya bisa juga selain wali nasab atau misalnya milih wali hakim sebagai wakil dia, itu bisa. Ya. Nah, taukil ini, yang penunjukan orang sebagai wakil ini juga bisa dibataskan kepada seseorang tertentu, ya taukil muqayyad namanya atau mutlak, ya meliput semua pihak yang dikehendaki. Jadi tergantung orang yang ingin mewakilkan dirinya ini yang menentukan, ya dan harus selama terpenuhi syarat menjadi perwalian nikah. Karena syaratnya wakil ini sama dengan syaratnya wali. Ya, syarat wali dan syarat wakil ini sama. Jadi kalau misalkan dia menunjuk wakil untuk dirinya, maka wakil tersebut harus punya syarat sama dengan wali yang tadi Anda sebutkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian poin lagi ya, tidak dipersyaratkan, jadi nggak ada syarat kita itu ketika mewakilkan, misalkan tadi ya putra itu mewakilkan ayah kandungnya sebagai qabul, penyebutan qabul itu nggak perlu izin dari pihak wanita dalam hal penunjukan wakil ini. Ya, baik yang menunjuk mewakil adalah ayah kandung atau wali lainnya. Jadi nggak perlu izin dari wanitanya, calon mempelai wanitanya itu nggak perlu, nggak ada syaratnya. Ya, kemudian juga nggak ada syarat untuk apa? Harus ada 2 saksi untuk menunjuk wakil. Nah itu nggak ada syarat kayak gitu. Ini pendapat yang benar, pendapat yang rojih, pendapat keumuman. Nah, dalam bab kewalian nikah, ya ummahati fillah, kewenangan wakil itu sama dengan kewenangan wali nasab. Jadi kalau sudah diwakilkan kepada seseorang, maka dia punya hak, punya wenang seperti wali nasab, seperti itu. Sebagaimana perwakilan dari wali hakim juga memiliki kewenangan seperti kewenangan wali hakim, seperti itu ya. Seperti itu. Nah,
Kemudian pihak yang terpenting lagi adalah apa? Pihak wanita ini tidak boleh menjadi muwakilah. Pihak wanita ini nggak boleh dia menunjuk orang lain menjadi wakil pernikahannya. Jadi wanita tidak berhak untuk menentukan wakil. Yang berhak adalah siapa? Wali nasab. Jadi maksudnya dari pihak laki-laki, seperti itu. Kemudian yang berhak memutuskan keabsahan, ya, kebenaran, maksudnya sah atau tidaknya wakalah nikah itu siapa? Hakim, ya, penguasa atau wakil resmi dari penguasa. Maksudnya kalau kita KUA berarti ya. Nah, jadi jika wakil itu sama KUA dinyatakan sah, maka wakil tersebut boleh menikahkan. Nah, jika sang wakil adol, jadi jika sang wakil menolak menikahkan atau wakalah dinyatakan tidak sah oleh penguasa, maka yang menangani akad nikah adalah wali hakim atau pihak yang ditunjuk resmi oleh wali hakim, seperti itu ya. Baik. Nah, jika ketika proses ijab kabul atau pernikahan ini ada perselisihan atau pertikaian dalam masalah ini, pewalian atau wakalah, maka yang berhak memutuskan adalah siapa? Penguasa atau wakil resmi penguasa. Seperti itu ya, wali hakim. Tayyib, itu pembahasan tentang wali dan wakil nikah. Nah, sekarang kita akan bahas saksi-saksi nikah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Ya, tidak sah pernikahan melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil. Ya, seperti itu. Kemudian hal-hal penting seputar saksi. Nah, ini ya, penting ya. Saksi ini yang pertama harus ada dua saksi. Dipersyaratkan dua saksi, tidak cukup satu saksi saja ya dengan dalil yang ada. Kemudian yang kedua, syaratnya muslim ya. Jadi harus muslim, nggak sah saksi itu non muslim. Kemudian yang ketiga adil. Ya, dia harus adil. Cukup adil secara zahir. Ya. Dan tidak tampak kemasyhuran kefasikannya. Jadi bukan orang yang terkenal banyak berbuat dosa atau terkenal banyak melakukan maksiat. Nah, ini tidak boleh menjadi saksi. Kemudian tidak sah juga saksi dari wanita atau laki-laki dan wanita. Maksudnya apa? Nggak boleh saksi misalnya satu laki-laki satu perempuan, itu nggak boleh. Atau misalkan dua perempuan satu laki-laki, ini nggak boleh, haram ya. Karena wanita tidak boleh menjadi saksi. Berkata Az-Zuhri rahimahullah, telah berlangsung sejak dahulu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa persaksian wanita tidak boleh pada hukum-hukum had, pernikahan dan talak. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak sah saksi dari anak yang belum baligh. Ya, jadi nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya orang yang tuli, atau orang yang bisu, atau orang gila, karena mereka semua adalah pihak yang tidak muktabar persaksiannya. Kemudian yang keenam, saksi ini juga bisa dari kerabat atau orang lain. Ya, saksi ini boleh dari kerabat kedua mempelai atau orang lain. Terus kemudian, bolehkah ayah menjadi saksi ummahati fillah? Jawabannya apa? Seorang ayah tidak boleh menjadi saksi bagi anaknya. Dan anak juga nggak boleh jadi saksi bagi ayahnya. Ya, jadi ini pendapat yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Nah, pendapat lain membolehkannya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan dalam prakteknya ya di masyarakat dianjurkan mengamalkan yang masyhur di kalangan penguasa dan masyarakat sekitar untuk apa? Menghindari fitnah seperti itu. Kemudian yang kedelapan, mengumpulkan antara isyhad, mendatangkan saksi dan mengumumkan pernikahan. Maksudnya apa? Wajib ya kita afdol ini apa? Mengumpulkan, mendatangkan saksi dan mengumumkan pernikahan. Ya, sebab kalau misalnya cuma ada dua saksi, namun nggak ada pengumuman pernikahan, ini menimbulkan kecurigaan dan fitnah. Ya, jadi
Malah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih menekankan mengumumkan pernikahan daripada semata-mata cuma 2 saksi, tapi harus dua-duanya ada, ya. Jadi lebih masyhur dan tersebar di tengah masyarakat. Harus jelas diumumkan bahwa ada pernikahan. Nah, apa sebenarnya tujuan adanya 2 saksi tersebut? Ya, tujuannya apa? Syarat ada 2 saksi itu apa? Meredam dan menutup pintu prostitusi yang terselubung. Contohnya apa? Kayak nikah mut'ah yang diajarkan oleh Syiah Rafidhah. Syiah itu membolehkan adanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu maksudnya apa? Nikahnya perempuan dan laki-laki tanpa ada wali, tanpa ada saksi, ya. Ngerasanya saksinya cuma Allah aja. Wali perempuan tuh gak butuh wali. Nah, ini namanya prostitusi terselubung. Makanya kenapa pentingnya ada 2 saksi dalam pernikahan. Hakadha wallahu a'lam bishawab. Materi hari ini semoga bermanfaat. Barakallahu fikunna jami'an yang sudah mendengarkan. Ana kembalikan lagi ke moderator. Baik, silahkan bagi ummahati fillah yang ingin mengajukan pertanyaan atau mau raise hand, tafadhali masykurah. Baik, ini masuk pertanyaan dari Ukti Rahmati Anasaru. Afwan Ustazah izin bertanya, jika ayah dari wanita memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, namun pada saat putrinya menikah diwakilkan sama penghulu atau dari pemerintah KUA, itu bagaimana Ustazah? Apakah pernikahannya sah? Seperti yang tadi Anda bahas, wakalah ya, perwakilan. Jadi dia mewakilkan kepada orang lain, itu boleh ya. Makanya tadi wali dan wakalah itu syaratnya sama. Dan wakalah itu boleh misalnya menunjuk KUA, misalkan ayahnya berhalangan karena sakit atau apa, walaupun dia mampu atau misalkan dia grogi nggak kuat misalnya ngadepin pernikahan putrinya segala macam, terus diwakilin ke KUA, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di situ ada akad perwakilan. Jadi benar-benar ayah itu bilang sama KUA wakil tersebut bahwa ini saya mewakilkan anak saya ingin menikah, seperti itu. Wallahu a'lam. Afwan Ustazah mau bertanya. Afwan, dengan siapa dan di mana? Oh ini Sofi Umu UP Jogja Ustazah. Oh, tafadhali Ummu Sofi. Tadi itu di dalam tartib wali nasab itu yang ke-9 itu anak ami. Itu kan sama kita bukan mahram ya Ustazah. Itu bisa menjadi wali nikah nggih? Apa memang benar? Terus yang Gimana? itu di antara tartib wali nasab tadi yang nomor 9 itu kan anaknya ami. Anaknya ami itu berarti kan kalau sama anu kan bukan mahram nggih. Sepupu. Ya sepupu kan bukan mahram, itu memang boleh menjadi wali itu. Bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Tapi kalau udah ini ya benar-benar udah ngelewatin tartib tadi ya, tartib wali nasab dari awal ya. Nah, itu bisa jadi wali walaupun dia bukan mahramnya. Gitu. Berarti kalau yang wali itu tidak harus mahram gitu ya. Maksudnya seandainya memang syaratnya wali itu syaratnya wali itu dia asobah. Jadi dia dia ada hubungan waris. Jadi bisa nyambungnya waris. Jadi bukan lebih ke mahram atau tidak. Oh. Jazakallah khair, ilmu baru Ustazah. Terus kemudian yang kedua Ustazah.
itu bagaimana dengan fenomena sekarang ini sering ada terjadi pernikahan online itu hukumnya gimana itu menurut syariat Islam? Mungkin itu saja. Iya, tadi Ana jelaskan di awal ya, ada sistem itu misalkan pernikahan online itu maksudnya gini, terkendala jarak ya, misalkan beda negara ya kan, nggak bisa misalnya datang pada saat akad segala macam, itu boleh dilakukan, tapi dengan syarat tadi semuanya tuh jelas, calonnya jelas, walinya ada, saksinya ada, tetap seperti itu gitu. Misalkan nikahnya online, tapi di situ ada wakil, jadi wakalah dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjawab qabul di situ, itu boleh kayak gitu. Kalau gini Ustazah, kan ya yang misalnya yang di tempat pihak perempuan tuh semua sudah ngumpul ya banyak saksi. Terus kemudian yang pihak lakinya itu yang calon mempelai laki itu di luar kota. Kemudian beliau itu mengadakan akadnya langsung tetapi via telepon itu diperkenankan enggak itu Ustazah? Boleh diperkenankan itu kan disebutnya hadir ya, walaupun online tapi kan dia hadir gitu ya. Boleh, tabaksa. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khairu musafi. Tayyib, ini masuk lagi pertanyaan. Bila janda menikah diwali oleh anak udah balik, boleh nggak? Karena ayah udah nggak ada. Jadi dia nikah diwaliin sama anak kandung gitu ya, laki-laki ya. Jadi misalnya janda ini punya anak laki-laki gitu ya, boleh ya. Jadi boleh menjadi wali karena dia udah nggak punya ayah ya. Jadi intinya ikutin tetap tertib wali nasab tadi yang sudah dibahas. Silahkan, ada lagi Ummahati Fillah pertanyaan? Sudah tidak ada yang ingin bertanya Ummahati Fillah? Oh iya, kalau sudah tidak ada, ini karena qadarullah Ummu Musa ada halangan. Tayyib, Ana mungkin tutup dengan tetap semangat Ummahati Fillah untuk menuntut ilmu syar'i ya, karena banyak sekali ya ilmu syar'i yang butuh kita tahu dan butuh untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetap semangat untuk hadir. Insya Allah kita minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan tertentu yang biasa diajukan oleh mempelai wanita ya, atau misalnya diajukan oleh walinya ya, atau misalkan mempelai pria sebelum akad nikah. Nah, ini apa saja sih persyaratan yang boleh dan tidak boleh? Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikunna jami'an. Ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada kehadiran antuna di sini. Semoga ilmu yang hari ini kita bahas bermanfaat. Ana ucapkan afwan jiddan jika ada kesalahan dari Ana dan semua datangnya dari Ana dan syaitan, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan Ustazah.